Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama Aulia Izzati Rahman dengan NIM 2001061144, yang kedua Lulu Anggraini dengan NIM 2001061138, yang ketiga Putri Hairul Solihah dengan NIM 2001061129. Di video presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai strategi meningkatkan berbahasa lisan di kelas tinggi. Bahasa lisan. Bahasa lisan menurut Santos Baroka adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dengan fonem sebagai unsur dan dasar. Dalam bahasa lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Bahasa lisan adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di atas dunia ini, karena dengan bahasa lisan orang bisa bertukar pesan dan makna. Keterampilan berbahasa lisan. Keterampilan berbahasa lisan merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan secara lisan. Kemampuan berbahasa lisan penting untuk dimiliki oleh seseorang, karena dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa lisan adalah salah satu unsur penting yang menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Jenis-jenis bahasa lisan. Yang pertama, bahasa reseptif. Bahasa reseptif yaitu kemampuan menangkap apa yang diucapkan oleh pembicara. Menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Jenis bahasa yang kedua yaitu bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif yaitu kemampuan menyampaikan pesan melalui aktivitas berbicara. Sedangkan menurut Yuwono pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa bahasa ekspresif diartikan sebagai kemampuan anak dalam menggunakan bahasa baik secara verbal, tulisan, simbol, isyarat, atau gestur. Untuk berikutnya, strategi meningkatkan keterampilan berbahasa lisan. Untuk meningkatkan keterampilan berbahasa lisan, khususnya menyimak bagi siswa, perlu menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, teknik informasi beranting. Guru memberikan informasi kepada salah seorang murid, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada murid di dekatnya. Begitu seterusnya, informasi disampaikan secara beranting. Murid yang menerima informasi terakhir mengucapkan keras-keras informasi tersebut di hadapan teman-temannya. Dengan demikian, kita tahu apakah informasi itu tetap sama dengan sumber pertama atau tidak. Jika tetap sama, berarti daya simak murid sudah cukup baik. Akan tetapi, bila informasi pertama berubah setelah beranting, ini berarti daya simak murid masih kurang. Contohnya informasi, Andi membeli mie bersama Rani tadi pagi. Sedangkan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa lisan, khususnya berbicara, pada siswa dapat menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, dongeng. Cara meningkatkan kemampuan berbicara murid dengan dongeng dapat didahului dan dipraktekkan terlebih dahulu oleh guru. Di sini akan menggali keberanian murid untuk tampil ke depan dan mendongeng untuk temannya dengan cara dan gayanya sendiri. Yang kedua, bermain drama. Bentuk lain apresiasi sastra secara lisan ialah membacakan naskah drama atau bermain drama. Yang ketiga, wawancara. Wawancara dapat digunakan oleh murid untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan satu tugas tertentu dan melakukan wawancara membutuhkan keterampilan berbicara dan menyimak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.